Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Manifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membuat fitur untuk melakukan setting jam kerja berdasarkan tanggal ya. Dimana untuk proses penginputannya kita simpan di sama dengan ini nih, yang set jam kerja harian gitu ya, yang set jam kerja harian ini. Nah, contoh misalnya kita, jadi di sini ini untuk fitur set jam kerja by date ini kita bisa mengatur, jam kerja berdasarkan tanggal yang kita tentukan. Contoh di tanggal 11 ini atau misalnya di tanggal 12, atas nama karyawan Adam ini dia jam kerjanya itu, shift 2 misalnya ya. Nah, jadi nanti yang berlaku itu adalah, jam kerja ini gitu ya. Nah, walaupun misalnya kita sudah setting di sini itu misalnya hari Jumat itu dia jam kerjanya non shift gitu ya. Cuman mungkin dalam keadaan tertentu karyawan tersebut gitu ya diatur atau dirubah jam kerjanya ya menjadi, shift 2 contohnya hanya pada tanggal ini saja contohnya seperti itu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa menentukan jam kerja pada tanggal yang akan kita, tentukan gitu ya. Nah, urutannya itu seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi nanti itu si sistem itu akan ngedetect dulu jam kerja berdasarkan tanggalnya. Kalau misalnya dia pada hari itu dia tidak ada, jam kerja yang di-setting berdasarkan tanggal, ya contoh misalnya hari ini tanggal 11. Nah, hari ini tanggal 11 dia dia kan nggak punya jam kerja ya, dia tidak punya jam kerja berdasarkan tanggal gitu ya. Maka yang akan diambil adalah jam kerja hariannya. Gitu ya, jam kerja harian ini. Tapi kalau misalnya dia pun tidak punya jam kerja harian gitu ya. eh, Maka dia akan mengacu ke jam kerja departemennya yang ini nih, ya sesuai dengan cabang dan departemennya. Contoh di sini cabang Bandung Departemen Keuangan, nah bisa dilihat untuk jam kerjanya itu seperti ini, seperti itu ya. Jadi dia akan mengacu ke jam kerja berdasarkan departemen. Oke ya. Nah, cuman yang jadi masalah itu, nah kalau kita perhatikan ya, kalau misalnya kita contoh di sini kan ketika si data set jam kerja ini kosong gitu ya, kita tidak men-setting jam kerja hariannya, ini kita masih bisa input di jam kerja by date-nya ya. Contoh misalnya kan kita udah berhasil input nih jam tanggal 12 Januari 2024 atas nama karyawan Adam ini dia shift 2 atau misalnya kita tambahin lagi tanggal 14-nya atau tanggal 15-nya misalnya. Tanggal 15-nya dia shift malam contoh ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini kan masih bisa kita tambahkan ya di sini untuk jam kerja by date-nya. Cuman nanti ketika misalnya kita sudah setting jam kerja hariannya, misalnya karyawan tersebut sudah memiliki jam kerja khusus ya, jam kerja khusus nih ya, jam kerja perorangannya gitu ya. Nah, ini contoh misalnya kita atur yang Senin, Selasa, Rabu ya, otomatis kalau misalnya di sini kosong, otomatis dia untuk hari Kamisnya dia akan mengacu ke jam kerja departemennya gitu ya. Kayak contoh misalnya kita simpan deh, atau misalnya kita setting aja dulu semuanya ya. Seperti ini misalnya ya. Nah, kita simpan. Nah, contoh misalnya kita mau rubah lagi ya. Mau rubah lagi. Nah, kita kan klik tombol setting ini nih ya. Nah, si namanya? Si tadi fitur untuk setting jam kerja by date-nya itu dia hilang, nggak ada karena dia beda halaman kan. Tadi adalah si halaman create-nya dan ini halaman edit-nya. Nah, gimana cara munculinnya? Cara munculinnya ya kita tinggal kopas aja sebenarnya ya. Cuman supaya tidak kopas ya. Nah, kita akan buat seperti ini. Jadi kita buka dulu halaman apa nih? Halaman set jam kerjanya ya. Kita buka dulu halaman set jam kerja. Nah, yang ini ya. Nah, kita cari di bagian mana? Nah, kita cari coba di bagian ini kan ini untuk setting jam kerja. Nah, ini untuk setting jam kerja by date-nya berarti ada di set jam kerja ini ya.
set jam kerja by date nih, ya. Nah, ini kita bisa copy, kita coba ya, kita copy aja. Atau kita cut aja ya, bagian sini nih. Nah, dari bagian bukan dari bagian tab pen-nya, tapi dari bagian ini ya, di bawahnya nih. Nah, oke, yang di bagian row ini kita blok sampai bawah, sampai ke ini nih. Kita tutup deh. Nah, kita copy aja segini ya, biar cepet nih, biar ketahuannya. Jadi yang sebenarnya yang mau kita copy ini tuh yang ada di dalam div dengan ID set jam kerja by date ini. Jadi segini nih. Ya, kita copy sebentar, ini sampai mana ya? Sampai sini kayaknya ya. Oke, sampai sini. Oke, ya, sampai sini ya. Oke, kita cut aja ya. Nah, oh, bukan sampai sini, tapi sampai bawah juga ya, sampai bawah nih, sampai sini. Nah, oke, kelebihan. Nah, seperti ini. Ya, oke, cukup sampai sini. Oke, nah kemudian kita tinggal bikin sebuah file baru, namanya misalnya set jam kerja by date.blay.php gitu ya. Nah, kita copyin aja di sini. Kita copyin di sini di file barunya. Kemudian nah di bagian si tab pen-nya itu kita tinggal include aja, include set jam kerja by date nih, yang ini ya. Di konfigurasi set jam kerja by date gitu ya. Jadi kita akan includekan si view ini ke dalam si halaman atau ke bagian tab pen atau tab konten dari set jam kerja by date ini, guys. Nah, kita save, kita coba apakah berhasil atau tidak. Coba yang kosong dulu deh, yang ini ya. Harusnya tetap normal seperti ini ya. Tetap normal ya. Oke, di sini masih ada titik komanya, kita hapus ya. Kita nggak perlu pakai titik koma. Kita reload dulu. Nah, cuman ini jalan nggak ya untuk jQuery-nya? Kita coba tes dulu ya. Harusnya jalan ya. Nah, jalan ya, tetap jalan ya. Oke, kita coba misalnya tanggal 11 kita setting, atau tanggal 12 deh, non-shift ya. Harusnya jalan. Oke, masih berjalan ya, berarti masih normal. Oke, sekarang nah kalau misalnya yang ini, contoh yang tadi ya, yang atas nama karyawan Adam ini kan kita sudah setting nih jam kerja hariannya. Nah, kalau kita coba edit atau misalnya kita mau update datanya, ini nggak ada ya namanya si fitur set jam kerja by date-nya gitu ya. Nah, caranya itu kita tinggal samain aja ya ininya. Kita tambahin si menu tab ini. Nah, ini kan ada menu tab ya di atasnya nih. Di bagian card header, atau kita buka dulu si file ininya deh. Ini kan file edit set jam kerja nih. Sini nih. Edit set jam kerja nih. Ini file edit set untuk halaman ini karena sudah ada isinya, jadi yang dia buka adalah halaman edit set jam kerja yang ini ya. Nah, untuk di bagian mana? Ini master jam kerja ya. Set jam kerja. Oke. Nah, berarti di sini ya. Oke, di bagian sini. Nah, di bagian sini kita coba copy dari sini ya. Nah, kita bikin sebuah card. Nah, kita bikin sebuah card dulu deh. Card ya, card header. Oke, segini dulu aja kita copyin ya. Kita copyin di sini. Nah, oke, kemudian kita endip dulu aja. Oke, kalau sudah, nah di bagian card headernya, kita copyin bagian menu tabnya ya, menu tabnya yang ini nih. Kalau kita lihat yang ini, kita coba buka dua file ya. Nah, yang ini ya, ini kita buat menu tab seperti ini, sama dengan kayak yang di halaman set jam kerja. Oke, ntar kita masuk dulu ke yang ada. Nah, sini ya. Nah, sekarang ini cardnya udah ada nih, kita tinggal tambahin si menu tabnya. Oke, kita copy aja ya dari yang file set jam kerja ya. Kita copyin di bagian card headernya. Kita simpan, kemudian kita coba reload. Oke, nah sekarang udah ada nih menunya ya. Sekarang udah ada menu tabnya. Sekarang kita tinggal bikin bagian tab kontennya. Nah, bagian tab kontennya juga kita tinggal copy paste aja sebenarnya ya. Oke, ini bagian card body ya. Sampai tab konten, sampai tab yang set jam kerja hariannya.
Ya, kita copy, kita simpan setelah, nah ini card header ya. Setelah div yang dengan kelas card header, kita simpan di bawahnya. Oke, kita tutup dulu divnya. Oke, nah sekarang kita simpan si form ini, form edit jam kerjanya. Si form edit jam kerjanya kita simpan di bagian tab pen-nya ya. Nah, di bagian tab kontennya lah. Di bagian tab konten dengan ID set jam kerja harian. Oke, kita simpan. Oke, kita coba reload ya. Nah, sekarang si yang edit set jam kerjanya sudah ada di dalam tab set jam kerja harian gitu ya. Nah, kalau kita pindah ke sini dia kosong ya. Nah, sekarang kita tinggal apa? Tinggal buat yang konten untuk setting jam kerja berdasarkan tanggalnya ya. Kita masuk lagi ke set jam kerja .php-nya. Nah, kita cari di bawah lagi. Kita copy yang tab pen untuk set jam kerja by date ya. Kita copy, kita simpan di sini nih, di tab konten ya. Nah, di bagian tab pen ini akhirnya di mana, di sini ya. Nanti kita simpan di bawahnya, kita tutup pakai endip. Kemudian kita tinggal include kan, sama ya, kita tinggal copy aja lah. Include sini ya, include konfigurasi jam. Jadi kita cuma bikin satu form, satu file yang kita simpan di dalam file set jam kerja by date, yang mana si file ini kita panggil di halaman create dan di halaman editnya, seperti itu ya. Kita simpan, oke. Kalau sudah kita coba reload. Nah, di sini error variabel bulan katanya. Oke. Error variabel bulan. Oke, berarti ini kita masuk ke presensi controllernya ke konfigurasi controller ya. Di bagian set jam kerja, di metode set jam kerja nih. Mana? Nah, ini set jam kerja. Di sini kan ada variabel bulan ya, ada variabel bulan nih. Ada variabel bulan. Nah, kita parsing datanya. Ini kan tadi kan kita sudah parsing datanya ke yang file set jam kerja. Nah, kita parsing juga data si bulan ini ke si file edit set jam kerjanya ini, yang ini ya. Berarti kita tinggal tambahin aja bulan. Oke, sudah. Kita coba reload. Nah, harusnya udah oke ya. Nah, udah jalan, kita cek. Nah, udah jalan ya. Udah jalan ya. Untuk set jam kerja by date-nya sudah muncul. Sekarang kita coba tambahkan. Nah, di sini kenapa nggak jalan untuk jQuery-nya? Karena kita belum tambahkan di sini. Ya, kita tinggal copy paste saja dari yang set jam kerja. Dari yang set jam kerja kita copy. Nah, di bagian kita copyin aja bagian ini push my script-nya ya. Push my script-nya enggak, dari sini aja, dari tanggal ya. Tanggal, kemudian kita copy aja ke yang edit set jam kerja, kita simpan di bagian sini ya. Oke. Oh, atau kita copyin aja semuanya ya. Kita copy aja dari yang push my script ini, kita copy semuanya ke si file edit set jam kerja. Oke, kalau sudah kita save, kemudian kita coba reload. Harusnya ini udah jalan. Oke, jalan ya. Sekarang misalnya kita coba tambahkan di sini tanggal 14. Tanggal 16 deh ya. 16 pilih non ship misalnya. Nah, ini bisa ya, sudah bisa. Oke. Oke, jadi kalau misalnya sudah muncul ya, walaupun di halaman editnya. Nah, sekarang kita bisa update dan bisa mengubah ya jam kerja dari jam kerja karyawan berdasarkan tanggal maupun jam kerja hariannya gitu ya, atau jam kerja default hariannya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, itu mungkin di video kali ini ya. Jadi untuk setting jam kerjanya, untuk fitur setting jam kerjanya sudah kita buat ya. Nah, nanti di video berikutnya adalah penerapan di aplikasi presensinya gitu ya, di aplikasi presensinya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, urutan pengambilan jam kerjanya itu dia akan mendeteksi dulu jam kerja pada tanggal itu ya. Jam kerja yang berdasarkan tanggal. Kalau tidak ada setting jam kerja berdasarkan tanggal, maka dia akan mencari setting jam kerja hariannya ya. Kalau misalnya tidak disetting gitu ya,
Kalau misalnya dia tidak punya jam kerja khusus misalnya ya, maka yang diambil adalah jam kerja departemennya, seperti itu ya. Itu saja mungkin teman-teman di video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan mudah-mudahan bisa dipahami juga. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan join di grup Telegram ya, dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.